Pemirsa, proyek Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang kini ditujukan kepada tiga calon presiden yang bertarung di Pilpres 2024. Di tangan salah satu ketiga capres inilah nasib IKN akan ditentukan. Persoalan besar yang harus dijawab adalah pembiayaan IKN yang sampai saat ini masih jauh dari target. Bahkan belum ada investor asing yang merealisasikan investasi di IKN. Lalu bagaimana jurus Anies, Prabowo, serta Ganjar untuk mempercepat pembiayaan IKN agar tidak menjadi beban buat mereka ke depan? Sudah bersama kami juru bicara Timnas Amin, ada Zulfikar Amir, kemudian juru bicara Koalisi Indonesia Maju, Irwan Feco, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langkut. Selamat malam, ada Mas Fikar, Mas Irwan, dan juga Mas Tama. Selamat malam Mbak Cynthia. Oke, baik. Baik, saya akan mulai dulu dari Mas Irwan Feco ini. Beberapa waktu lalu rekan Anda di koalisi ada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani itu mengatakan bakal menambah anggaran pembangunan IKN. Apakah itu artinya jika Prabowo menjadi presiden pembiayaan IKN itu bakal dibebankan lagi ke APBN? Ya, terima kasih Sylvia. Pertama-tama sebelum menjawab pernyataan Pak Muzani itu, saya pikir perdebatan terkait IKN ini kan karena ada pernyataan yang masif ya dari Capres Anies maupun PKS gitu. Nah, menurut saya ini tentu yang kemudian memantik diskusi terkait IKN ini. Artinya hampir dipastikan bahwa Mas Anies tidak ingin melanjutkan IKN, tetapi kami melihat ini juga belum selesai di koalisi Mas Anies karena oke, PKS menolak, tetapi Nasdem tentu melanjutkan. Kemudian kemarin PKB walaupun sempat mengatakan enak-enak di Jakarta tapi ngapain ke hutan, tapi kemarin sudah mengkonfirmasi bahwa undang-undang IKN harus dilaksanakan. Nah, menurut saya ini sebenarnya perlu dikelirkan dulu di dalam koalisi Mas Anies. Ya, karena bagaimana mau nanti merubah. Untuk koalisi Mas Anies biarkan Mas Fikar yang menjawabnya, Mas Irwan. Saya bertanya soal bagaimana soal pembiayaan nanti ketika Prabowo menjadi presiden, pembiayaannya apakah akan kembali bersumber pada APBN? Ya, oke. Ini sebenarnya tadi saya perlu pengantar itu karena kan timbul dari Mas Anies ini, dari koalisi Mas Fikar ini. Tapi tadi dikatakan sebenarnya permasalahan biaya IKN itu kan sebenarnya udah ditetapkan. 60 triliun untuk pembangunan koalisi kawasan inti pusat pemerintahan itu sampai dengan 2024 dan progresnya sangat bagus ya saat ini dan realisasinya juga sudah 40 triliun lebih. Kemudian lanjutan 2023 sampai 2024, insya Allah tahun depan fungsional IKN ya dalam hal beberapa kantor termasuk kantor presiden juga bisa tuntas, termasuk juga infrastruktur lainnya, jalan, kemudian bandara PPIP. Sehingga menurut saya terkait lanjutan berikutnya kan memang optimalisasi ke depannya juga pembiayaannya selain kemudian dari investasi swasta nasional juga dioptimalkan juga dari penanaman modal asing. Jadi kalau terkait IKN ini saya pikir sudah on progress dan sudah seharusnya siapapun presidennya sebenarnya ya tinggal melanjutkan IKN ini karena sudah ditetapkan undang-undangnya. Jadi kalau Pak Prabowo melanjutkannya bukan hanya bersumber dari APBN ya dananya ya, tapi akan fokus pada mencari pembiayaan asing, investor asing. Begitu Mas Irwan? Perencanaan IKN ini kan sudah tuntas sebenarnya Mbak. Termasuk juga rencana pembiayaannya. Makanya sekarang kalau kita lihat di samping kemudian fokus pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan melalui APBN yang sebenarnya sudah dibatasi hanya 60 triliun, tetapi pemerintah juga saat ini mengoptimalkan peran pengusaha nasional. Di sana juga sudah mulai bangun rumah sakit, infrastruktur pendidikan, termasuk juga infrastruktur jalan, transportasi, termasuk tolnya juga saat ini juga penggunaannya juga dari TPN Ganjar Mahfud dulu ya, Mas Irwan ditahan dulu. Mas Tama, kalau dalam catatan kami Capres Ganjar
itu juga selalu menyampaikan komitmen untuk melanjutkan IKN karena memang sudah tercantum dalam Iya, Undang-Undang Dasar. Tetapi realitanya memang beban anggaran negara terus bengkak untuk membiayai IKN karena masih minim investor iya, asing terutama ya. Apa yang akan dilakukan iya, Ganjar untuk iya. mempercepat pembangunan IKN, Mas Tama? Iya, terkait dengan pembangunan Mbak Zilvia, tadi juga sudah disampaikan oleh rekan dari TKN, yang pada intinya adalah kita setuju dengan melanjutkan program tersebut. Karena memang sudah disebutkan dalam undang-undang, sudah melewati pembahasan, baik itu oleh pemerintah maupun oleh anggota DPR RI. Jadi sudah 8 fraksi yang setuju, secara politik juga nggak ada masalah, begitu. Dan kemudian ketika kita bicara pembangunan, tentu saja ini menjadi hal yang harus dikerjakan. Kalau kemudian ada pertanyaan, bagaimana caranya? Tentu saja salah satu yang kemudian kita masukkan dalam visi misi itu adalah soal pelipat gandaan anggaran. Jadi bagaimana kemudian kita optimalkan semua pendapatan dalam negeri bisa dimaksimalkan sehingga anggaran selalu tersedia untuk pembangunan. Poin lainnya tentu saja kita tidak akan melepaskan yang namanya investasi. Itu juga kita akan dorong sekuat-kuatnya sehingga bisa banyak investor yang masuk ke Indonesia. Nah, memang saat ini sedang tahun politik, sedang menjelang proses tahapan pemilu, tentu saja kalau kita bicara soal investasi, kita belum bisa bicara dalam waktu dekat ini, karena sedang tahun politik. Tapi tentu saja ke depan, ini semua yang menjadi sumber dan pernah dibahas dalam konteks perencanaan, tentu akan kita jalankan. Nah, kenapa ini kita jalankan? Karena sudah menjadi, selain dia sudah menjadi sebuah produk hukum, yang kalau kemudian kita lihat memori liftingnya, atau sejarah pembuatan undang-undangnya, itu secara material maupun secara formil sudah dipenuhi. Ada yang namanya naskah akademik, itu pertimbangannya di situ jelas kenapa harus pindah, ya karena memang bicara soal fungsi Jakarta yang kemudian melaksanakan fungsi ganda. Selain di ibu kota negara, dia juga sebagai pemerintahan daerah yang cukup padat sehingga punya implikasi yang banyak. Itu sudah dijelaskan dalam naskah akademik. Nah, dalam konteks pandangan masyarakat, kita juga bisa lihat Mbak Zilvia, dari survei yang ada, poll tracking terakhir itu mengatakan bahwa di atas kertas, kalau kita bicara soal survei, masyarakat setuju kok dengan yang namanya pembangunan IKN. Ada sekitar 58,3%. Dan yang nggak setuju itu hanya sekitar 23%. Itu artinya pandangan masyarakat, keinginan masyarakat, regulasi kita, semua tahapan dipenuhi sehingga ini menjadi komitmen yang harus dipenuhi. Demikian Mbak Silvia. Baik Mas Tama, sampai di situ dulu. Mas Fikar, belakangan Capres Anies melayangkan kritik terhadap IKN. Apakah itu artinya Anies tidak ingin melanjutkan proyek yang diwarisi oleh Presiden Jokowi ini? Mas Fikar, audionya belum dibuka. Boleh diulangi jawabannya? Masih belum muncul audio Mas Fikar? Sekarang kedengaran nggak? Ya, baik sudah. Diulangi lagi Mas. Oke, jadi kalau kita lihat memang pemindahan ibu kota ini kan sebenarnya sebuah keputusan politik yang sangat serius dan memiliki dampak yang sangat besar. Dan karena itu, karena kita sedang berada dalam momen politik, adalah sangat tepat untuk memproblematisasi keputusan ini karena kita berbicara tentang kepentingan 270 juta rakyat Indonesia dan karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Anies sebenarnya adalah untuk menghitung kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan apa yang akan berdampak kepada bangsa Indonesia 5, 10, 20 tahun ke depan. Nah, ketika kita bicara tentang IKN, sebenarnya kita tidak berbicara semata tentang pemindahan ibu kota, tetapi pembangunan ibu kota. Dan dua hal ini sebenarnya sangat berbeda ya. Karena pembangunan ibu kota itu adalah membangun kota dari nol. Dan ini adalah sebuah proyek skala besar yang sebenarnya kalau kita lihat memiliki nature yang berisiko tinggi. Jadi ada 3 karakter dari pembangunan seperti IKN ini. Dia memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, tingkat kerentanan yang tinggi, dan tingkat kesalahan yang tinggi. Nah, kebetulan selama 5 tahun terakhir saya melakukan studi tentang urban infrastructure. Jadi saya bisa membandingkan apa yang dilakukan oleh IKN dengan kota-kota lain yang berada di negara lain gitu.
Salah satu kalau kita lihat ya biaya IKN yang diestimasi oleh pemerintah itu kan sebesar 466 triliun. Untuk skala Indonesia ini sebuah jumlah yang sangat besar. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain yang dibangun oleh negara-negara di Asia, lalu kemudian di Timur Tengah dan sebagainya, angka ini bisa naik 2-3 kali lipat gitu. Salah satu contoh itu adalah Brazil. Brazil itu membangun ibu kota Brasilia yang kalau misalnya kita pakai dengan nilai uang sekarang itu biayanya 140 miliar US dollar bandingkan dengan IKN yang cuma 38 miliar US dollar. Jadi ada sekitar 4 kali lipat dari biaya pembangunan IKN. Dan apa yang Artinya terjadi pada bagaimana, tahun Mas Fikar? 60-an, Brasil itu terkena inflasi besar-besaran. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain seperti misalnya Mesir yang sekarang membangun ibu kota baru dengan biaya yang lebih besar daripada IKN. Nah, sekarang mereka kemungkinan terjebak oleh utang dari Cina. Jadi intinya adalah bahwa kita harus hati-hati karena ini adalah proyek yang punya dampak yang sangat serius dan karena itu memproblematisasinya adalah bagian dari praktek demokrasi yang sekarang sedang dilakukan. Harus hati-hati, bukan berarti tidak akan melanjutkan. Soal melanjutkan atau tidak itu tergantung pada hitungan-hitungan yang akan dilakukan Pak Anies secara cermat ya, karena banyak hal dan banyak variabel yang harus diperhitungkan gitu. Jangan sampai ketika kita mengatakan oke, kita akan melanjutkan, tapi kemudian ternyata Indonesia akan kena risiko terjebak utang ya, atau misalnya ternyata proyeknya itu tidak bisa berlanjut karena biaya yang didapatkan itu terlalu kecil. Jadi perhitungan-perhitungan itu dulu yang harus kita lihat sebelum kita mengambil keputusan. Kalaupun akhirnya dilanjutkan, tentu ada pilihan-pilihan teknokratis yang bisa kita ambil, tidak harus 100% diselesaikan, tidak, atau tentu tidak harus dimangkrakkan begitu saja. Jadi kita harus berpikir secara spektrum di sini gitu. Baik. Oke, Mas Tama, Presiden Jokowi itu kan sudah berkeliling juga menawarkan IKN di berbagai forum dunia. Tetapi faktanya yang didapat sekarang itu baru sekedar minat atau letter of intent. Khawatir tidak kalau nanti Ganjar menjadi presiden, investasi itu ternyata tidak terrealisasi, hanya sebatas letter of intent? Ya Mbak, memang hari ini kita belum bisa bicara investasi dalam konteks yang konkret karena memang kita sedang menghadapi pemilu. Tentu saja siapapun yang mau investasi dia akan mengukur yang namanya risiko. Nah ini yang kemudian kita belum bisa ukur saat ini. Tapi kita juga harus lihat juga Mbak Sylvia, ketika dia sudah menjadi produk keputusan dan nilainya besar, apalagi dia berdampak, tentu negara ini tidak punya waktu lagi untuk bongkar pasang sebuah proyek besar. Karena kalau kemudian dia dibatalkan, tentu ada kerugian yang terjadi karena sudah jalan. Nah ini yang kemudian harus kita selamatkan ke depan. Jadi dalam konteks pembangunan, tentu saja kita harus melihat dari berbagai macam perspektif. Jadi tinjauannya adalah soal negara kita nggak punya waktu untuk bongkar pasang, uji coba proyek yang nilainya miliaran, apalagi dalam kepentingan elektoral. Jadi saya rasa ini yang kemudian kita harus luruskan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, dalam konteks teknis misalnya, katakanlah akan dibatalkan, akan dibikin nggak jadi. Tentu saja akan melewati lagi yang namanya legislatif, proses legislatif. Itu artinya apa? Kalau kemudian fraksi-fraksi nggak setuju, tetap jalan, tentu tidak akan mungkin yang namanya visi yang disampaikan itu tidak akan realisasi. Jadi memang kita juga harus jernih melihat persoalan dan rasional mengukur semua hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Nah dalam konteks memang keraguan investasi yang belum masuk, ya tentu saja kita masih membutuhkan waktu dan yang pasti ini kan kita tidak dalam kondisi yang kepayahan untuk mengerjakan proyek tersebut. Ini masih jalan, semua masih bertahap dan terlalu too early begitu untuk kemudian kita harus bilang nggak setuju dan kita batalkan. Karena kita bicara survei, masyarakat masih pengen, kita bicara legislasi, sudah dilewati semua tahapan-tahapannya, dan sisi kemungkinan untuk dibatalkan ketika ada presiden yang kemudian nggak setuju, tentu juga tahapannya ada. Kalau kemudian sebagai presiden dia akan mengotak-atik, tentu dia juga harus lihat komposisi DPR. Kalau hari ini ada 8 fraksi Mbak, hanya satu yang menolak, tentu saja ini tidak akan mungkin sekonyong-konyong dia berubah begitu saja ketika proyeknya atau presidennya menang. Nah jadi ini harus kita ada tahapan-tahapan lain yang harus dilalui ya. Dan kerugian yang kemudian jangan sampai justru malah ada kerugian baru yang terjadi karena ada
usaha-usaha untuk melihat ini secara nggak objektif. Demikian, Oke, Mbak kalau Sylvia. sekali lagi kalau terkait dengan investasi asing, Mas Tama mengatakan masih butuh waktu ya. Ya. Tapi saya ingin tanya ke Mas Irwan sekarang. Kurang waktu apa lagi yang sudah diinvestasikan oleh Presiden Jokowi untuk menawarkan IKN di berbagai forum dunia? Menurut Anda apa yang masih bisa diperbaiki lagi supaya tidak hanya sekedar letter of intent tapi betul-betul investasi asing setidaknya bisa ada contoh ini yang terrealisasi di era kepemimpinan Jokowi dan bisa berlanjut nanti kalau misalnya Prabowo jadi presiden? Mas Irwan. Ya, ya. Jadi sebenarnya harus dipahami pemindahan IKN ini kan bicara pemindahan pusat pemerintahan dan juga pusat pertumbuhan ekonomi baru, kawasan super hub. Nah, yang prioritas pemerintah sekarang ini lakukan kan bagaimana menyiapkan sampai 2024 ini kawasan inti pusat pemerintahannya itu tuntas dan itu sangat-sangat progresif. Tetapi di sisi lain upaya pemerintah saat ini untuk kemudian mengundang investasi asing bisa masuk ya sangat-sangat serius, termasuk juga sudah merevisi ya Undang-Undang IKN, termasuk dengan lama investasi ya, kemudian kemudahan perizinan. Ya, itu semuanya saya pikir bagian usaha serius untuk kemudian optimalisasi investasi asing itu bisa kemudian mendorong nanti IKN sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Perlu juga diingat bahwa IKN ini jangan selalu dipandang hanya sebagai pemindahan pusat pemerintahan atau pemindahan ibu kota sehingga kemudian dibandingkan dengan pemerataan pembangunan kota-kota lainnya. Itu saya pikir sampai IKN pun pembangunan kota-kota itu juga tetap akan dilakukan. Tetapi sebagai super hub IKN ke depan tentu akan memiliki 6 klaster ekonomi ya, baik industri teknologi bersih, kemudian farmasi terintegrasi, industri pertanian yang berkelanjutan, kemudian ekowisata, termasuk juga wisata kesehatan, bahan kimia dan produk turunan kimia. Ini saya pikir IKN ini kemudian akan menjadi transformasi ya pertumbuhan ekonomi yang menggeser dari pembangunan yang kemarin prioritas di barat lebih ke timur. Nah, itulah kemudian yang dikatakan Mas Anies terkait unsur keadilan ya, pemerataan pembangunan bisa terjadi dengan terwujudnya IKN ini ke depan gitu. Baik. Oke, terakhir Mas Fikar, kalau capres Anies mengatakan yang dibutuhkan Indonesia hari ini itu adalah pemerataan pertumbuhan. Jadi pembangunan dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi banyak lokasi. Sementara Presiden Jokowi menginginkan mewujudkan pemerataan pembangunan ya dengan cara membangun IKN supaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu tidak terpusat di Jakarta dan Jawa. Jadi bagaimana Anda menjelaskan pendapatnya Mas Anies yang kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Apa yang diusulkan Pak Anies itu adalah logika yang paling tepat, Mbak. Karena kalau kita lihat Indonesia yang begitu luas, itu membutuhkan sentra-sentra pertumbuhan baru dari barat sampai ke timur gitu. Nah, yang kita usulkan adalah pembangunan kota yang sudah ada di 14 titik di mana kota-kota ini akan diberi subsidi langsung dari pemerintah pusat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di situ. Infrastruktur ini mencakup transportasi publik, lalu kemudian pengelolaan air, lalu kemudian ruang publik, dan kemudian terakhir adalah perumahan. Jadi kita ingin 14 kota ini itu tumbuh secara serentak dan kemudian dia bisa melayani lebih banyak penduduk Indonesia. Kalau kita total ada sekitar 20 juta penduduk yang bisa terlayani dengan program pertumbuhan pemerataan pertumbuhan yang diusulkan oleh Pak Anies. Dan kemudian program reurbanisasi atau pembangunan dari kota-kota yang sudah ada ini itu kita sinkronkan dengan program reindustrialisasi yang sudah dicanangkan oleh Pak Anies di dalam visi misi Amin. Jadi
ada sinkronisasi atau koneksi antara pertumbuhan ekonomi melalui reindustrialisasi dan pertumbuhan perkotaan melalui reurbanisasi yang kemudian akhirnya membuat Indonesia itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang merata dari Aceh, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Ambon di Maluku, Kupang, dan kemudian Jayapura. Jadi kita sudah merencanakan agar 14 titik ini itu benar-benar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini itu masih sangat terbatas berhubung karena APBD mereka juga itu sangat kecil gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Sylvia, masih sedikit lagi Mbak. Mas Tama dan juga Mas Irwan. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih kami sudah mendengar pendapat dari masing-masing koalisi. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lainnya untuk berbicara lebih panjang lagi soal IKN. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.